Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok kromosom kelas 1253 ingin melakukan praktikum tentang uji golongan darah. Sebelum mulai ke praktikumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri masing-masing. Kenalkan, nama saya Yusuf Barudin. Saya Diva Ramayanti Wardoyo. Saya Putri Marsalina. Saya Nasol Hairunisa. Saya Fadli Muslim. Saya Rizky Nur Hakim. Baiklah, langsung saja mulai ke praktikumnya. Let's go. Tujuan dari praktikum kali ini adalah 1. Memahami bentuk-bentuk dari sel darah. Yang kedua, mengetahui cara melakukan tes golongan darah pada manusia. Golongan darah adalah ilmu pengklasifikasian darah dari suatu kelompok berdasarkan ada atau tidak adanya zat antigen warisan pada permukaan membran sel darah merah. Darah terdiri atas sel-sel merah yaitu sel darah putih atau leukosit dan sel darah merah atau eritrosit. Kemudian ada trombosit atau keping darah dan juga ada plasma darah. Ada beberapa sistem penggolongan darah pada manusia, misalnya sistem ABO dan rhesus, di mana dasar penggolongan darah adalah adanya agglutinogen atau antigen di dalam sel darah merah dan agglutinin atau antibodi dalam plasma atau serum. Dalam sistem ABO, ada tidaknya antigen tipe A dan B di eritrosit menentukan golongan darah seseorang. Agglutinogen adalah zat yang digumpalkan dan agglutinin adalah zat yang menggumpalkan. Pengelompokan darah pada manusia terbagi menjadi 4, yaitu A, B, AB, dan O, dengan rhesus positif dan rhesus negatif. Langkah pertama, basahi kapas dengan alkohol 70%. Lalu, usap jari tengah dengan kapas tersebut. Langkah kedua, tusuk jari tengah yang telah dibasahi alkohol dengan menggunakan blot lancet. Untuk langkah ketiga, yaitu teteskan darah yang keluar pada tepi kaca objek. Langkah selanjutnya yaitu sapu tetesan darah ke tepi lainnya dari kaca objek dengan menggunakan kaca objek lainnya sehingga diperoleh apusan darah yang tipis. Langkah selanjutnya, angin-anginkan kaca objek, kemudian tambahkan 3 tetes alkohol 70% ke atas apusan darah dan biarkan selama 3 menit. Setelah 3 menit, langkah selanjutnya yaitu teteskan larutan metilen biru sebanyak 5 tetes pada apusan darah dan biarkan selama 15 menit. Kemudian, langkah selanjutnya yaitu lalukan kaca objek di atas api, namun jangan sampai kering. Langkah berikutnya, cucilah dengan Aquades. Biarkan selama 2 menit, kemudian angin-anginkan sampai kering. Lalu setelah kering, tutuplah dengan kaca penutup dan letakkan kaca objek di atas meja preparat mikroskop. Kemudian, amati dan gambarlah hasil pengamatanmu. Langkah pertama, siapkan kertas golongan darah yang masih kosong. Langkah kedua, sterilkan salah satu jari tengah atau jari manis dengan kapas yang telah dibasahi alkohol 70%. Langkah ketiga, tusukkan blot lancet dengan hati-hati ke ujung jari yang telah steril, lalu tekan hingga darah keluar. Kemudian, teteskan darah pada masing-masing kotak di kertas golongan darah. Langkah selanjutnya, teteskan serum yang berbeda pada setiap tetes darah. Pada kotak A, tetesi dengan serum anti-A, pada kotak B dengan serum anti-B, pada kotak AB tetesi dengan serum anti-AB, dan pada kotak RH dengan serum anti-D. Kemudian langkah berikutnya, dengan menggunakan tusuk gigi, campurkan darah dan serum dengan cara mengaduknya secara memutar.
Pembuatan preparat hapus darah yang telah kelompok kami lakukan dengan menggunakan metode hapus atau smear atau les. Kemudian, tujuan dari pembuatan preparat hapus darah adalah untuk melihat struktur sel, penyusun cairan darah, dan juga untuk mengetahui bagaimana bentuk sel darah ketika diperbesar menggunakan mikroskop. Sampel darah yang digunakan yaitu darah manusia. Berdasarkan hasil dan foto yang didapatkan saat pengamatan, di bawah mikroskop preparat hapus darah dengan cairan alkohol, metilen blue dan aquades terlihat cukup baik, walaupun tidak mendapatkan hasil yang detail. Pada foto tersebut, terlihat adanya sel-sel darah merah atau sering disebut dengan eritrosit, sel darah putih atau leukosit dengan jenis neutrofil dan limfosit. Jumlah eritrosit nampak lebih banyak jika dibandingkan dengan leukosit. Eritrosit atau sel darah merah tampak di mikroskop terlihat bening keabu-abuan dengan bentuk seperti bulatan putih pipi dengan lengkungan di bagian tengahnya. Eritrosit nampaknya tidak terwarna dengan baik oleh cairan alkohol, metilen blue, dan aquades. Hal tersebut terlihat dari struktur anatomi sel eritrosit yang sebenarnya tidak memiliki inti sel, karena di dalam inti sel terkandung benang-benang kromatin yang sifatnya mampu menyerap warna dari cairan alkohol metilen blue dan aquades dengan baik. Oleh sebab itu, karena tidak ada bagian inti sel yang berfungsi untuk menyerap cairan alkohol dan aquades dengan baik, menyebabkan sel eritrosit hanya berwarna pada bagian membran saja. Selanjutnya adalah neutrofil. Penampakan sel neutrofil di bawah mikroskop terlihat berbentuk bulat dengan inti di bagian tengahnya. Neutrofil berwarna lumayan cukup baik dan menunjukkan adanya inti sel yang berlokus-lokus sebanyak 3 lokus. Dan yang terakhir adalah limfosit. Penampakan sel limfosit di bawah mikroskop tampak berbentuk bulat dengan inti sel yang tampak gelap, sehingga memenuhi seluruh inti sel. Inti sel limfosit tampak berwarna begitu gelap karena kromatin yang terkandung di dalamnya berbentuk berkelompok dan memadat, sehingga tidak tampak adanya nukleus. Detail secara keseluruhan dari percobaan dan pengamatan pada preparat hapusan darah, terutama pada sel darah putih atau leukosit yang ditemukan, bahwasanya kurang terwarna dengan baik oleh cairan alkohol, metilen blue, dan aquades. Sehingga dalam proses pengamatan sedikit kesulitan untuk menentukan jenis leukosit yang ditemukan. Kurang terwarna leukosit ataupun eritrosit juga bisa disebabkan kurang lamanya waktu pewarnaan hapusan darah, sehingga baik eritrosit ataupun inti sel leukosit belum mengikat zat cairan alkohol, metilen blue, dan aquades. Lalu ketidaksempurnaan dalam praktikum kali ini juga bisa disebabkan pada saat penghapusan dan pencampuran darah yang belum sempurna. Hal ini terlihat dengan membran sel dan inti sel belum menyerap zat warna dengan baik, sehingga menampakkan sel yang belum terlihat jelas. Selanjutnya adalah percobaan praktikum dalam menentukan golongan darah dengan menggunakan sampel darah dari masing-masing kelompok kami. Penggolongan darah adalah adanya aglutinogen atau antigen di dalam sel darah merah dan agglutinin atau antibodi di plasma atau serum. Serum anti A, serum anti B, dan serum anti AB berfungsi untuk menentukan jenis golongan darah yang ditandai dengan adanya agglutinasi dan tidak adanya agglutinasi. Serum anti D untuk mengetahui resus yang ditandai dengan adanya agglutinasi dan tidak adanya agglutinasi. Maksud dari agglutinasi adalah penggumpalan. Golongan darah A dicampur dengan serum alfa atau anti A, maka darah tersebut mengalami agglutinasi. Agglutinasi terjadi dikarenakan di dalam sel darah tersebut mengandung agglutinogen A dan serum darahnya dapat membuat agglutinin anti B. Golongan darah B dicampur dengan serum beta atau anti B, darah tersebut mengalami agglutinasi. Agglutinasi terjadi dikarenakan di dalam sel darah tersebut mengandung agglutinogen B, dan serum darahnya dapat membuat agglutinin anti A. Golongan darah AB mengandung agglutinin A dan B, dan plasma darahnya tidak memiliki agglutinin. Sedangkan golongan darah O tidak mengalami agglutinasi setelah dicampurkan serum alfa maupun serum beta. Hal ini dikarenakan dalam sel darah tersebut tidak mengandung agglutinogen dan serum darahnya dapat membuat agglutinin anti A dan agglutinin anti B. Sedangkan untuk mengetahui resus ialah mencampurkan antigen D dan sampel darah. Setelah itu akan diketahui tipe resus yang dimiliki. Jika terdapat antigen RH atau terjadi penggumpalan di dalam sel darah merah, maka resus positif RH. Begitupun sebaliknya, jika tidak terdapat zat antigen RH atau tidak terjadi penggumpalan di sel darah merah, maka resusnya negatif.
Pada praktikum ini, dapat dilihat bahwa darah yang dari masing-masing kelompok kami tidak mengalami aglutinasi saat diberikan serum anti-A, serum anti-B, begitu pula dengan serum anti-AB. Hal ini menunjukkan bahwa golongan darah kelompok kami adalah O. Pada saat diberikan serum anti-D, untuk menunjukkan resus terlihat bahwa tidak terjadi aglutinasi, sehingga resusnya adalah negatif. Menurut kelompok kami, dari hasil praktikum tersebut sepertinya kurang akurat, dikarenakan terjadi perbedaan golongan darah dari beberapa sampel darah yang sebelumnya sudah mengalami pengujian tes golongan darah. Selanjutnya, pada saat diberikan serum anti-D untuk menunjukkan resus bahwa tidak terjadi aglutinasi sehingga resus adalah negatif. Menurut kelompok kami dari hasil praktikum tersebut sepertinya kurang akurat, dikarenakan terjadi perbedaan golongan darah dari beberapa sampel darah yang sebelumnya sudah mengalami pengujian tes golongan darah. Hal tersebut dapat terjadi mungkin karena perbandingan antara darah dengan serum anti-A, anti-B, anti-AB, dan anti-D yang kurang tepat sehingga menyebabkan ketidakakurat pengujian golongan darah tersebut. Jadi kesimpulannya adalah yang pertama, pembuatan preparat apus darah menggunakan metode apus, smear atau oles. Yang kedua, hasil pengamatan menunjukkan adanya eritrosit dan leukosit. Untuk perbandingan jumlah antara eritrosit dan leukosit, jauh lebih banyak eritrosit. Jenis leukosit yang berhasil ditemukan yaitu neutrofil dan limfosit. Yang ketiga, pemeriksaan golongan darah A, B, O, dan resus terhadap sampel darah kelompok kami mendapatkan hasil darah yaitu O negatif, di mana kelompok kami tidak mengalami aglutinasi saat diberikan serum anti-A dan serum anti-B, begitupun serum anti-AB. Dan pada saat diberikan serum anti-D juga tidak terjadi aglutinasi sehingga memiliki resus negatif. Sekian praktikum dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.